Ayo, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi khaliqil alsun wal lugat wadi'il alfat lil ma'ani bihasabi maqtadatuhu hikamuhul baligat alladhi 'allama adama al asma'a kullaha wa adhara bidzalika syarafal lugati wa fadlaha. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad afsahul khuluqi lisanan wa arabahum bayanan wa ala alihi wa sahbihi akrama bihim ansaran wa awana. Kesempatan kali ini kita akan bincang-bincang seputar kuliah dirasat al-islamiyah wal arabiyah syu'bah lughah al-arabiyah ya. Jadi kalau di kuliah Banat Qahirah di Al-Azhar ya, kita adanya di kuliah dirasat al-islamiyah wal arabiyah, kemudian syu'bahnya lughah arabiyah. Kalau di kuliah Banin yang di Qahirah itu udah kuliah lughah arabiyah, kuliah sendiri, berdiri sendiri mustaqilah. Jadi foto yang di sini hadhihi surah yaitu mabna kuliah lughah arabiyah yang ada di Darosah untuk kuliah Banin. Muhandis Itali ya yang bikin, jadi keren banget ya. Kalau kita masuk langsung ketemu dua pintu gede, itu nanti masuk ke Qo'ah Hamrush, biasanya Qo'ah yang dipakai buat munakosyah gitu. Kayak keren nih gedungnya. Oke, kita akan cari tahu dulu gimana sih kuliah lughah arabiyah itu ada di Azhar, kapan dan gimana sih ceritanya. Jadi awalnya ya kita akan masuk ke pembahasan marohil nasyati kuliah lughah arabiyah. Kita mulai dari yang paling bawah. Jadi lughah arabiyah itu pertama ada dipelajari di Azhar itu di jami'nya ya, karena Al-Azhar itu ada di jami' dulu, baru nanti ada jami'ah gitu ya. Jami' itu masjid, jami'ah itu kampusnya, universitasnya. Jadi lughah arabiyah di sini pertama dipelajari haula a'midati jam'il Azhar wa fi arwiqatihi ya. Jadi gambarnya gini nih, di Azhar ada 4 sudut, setiap sudut ada beberapa tiang, tiap tiang ada syekh yang dan tulab yang belajar ke syekh tersebut. Jadi lughah arabiyah pertama kali dipelajari di a'midah tadi, di tiang-tiang itu, dan di ruwak-ruwaknya, tiang dalam ruwak-ruwak itu. Kemudian tahun 1928, nah itu mulai dibentuk lajnah untuk merumuskan kuliah lughah arabiyah ya. Lajnahnya dibentuk dari tahun 1927. Kemudian konunnya ya, koror kalau misalkan sudah jadi nih perumusan kuliah lughah arabiyahnya itu tahun 1928. Kemudian tahun 1930 yaitu Syekh Al-Akbar atau Grand Syekh kita yaitu Syekh Muhammad Al-Ahmadi Ad-Dawahiri ya, Grand Syekh ketika itu tahun 1930, Sodarul Qoror bihtitahil kulliyat al-lughah al-arabiyah ya, bikin keputusan tentang peresmian ya, atau ini mau dibuka nih kuliah lughah arabiyah, kuliah usuluddin dan juga kuliah syariah. Wa yaftatihu rasmiyan fi, jadi mulai dibuka secara resminya tanggal 28 dan tanggal 29 Maret tahun 1933 gitu ya. Jadi sebelum Indonesia merdeka. Kemudian kita akan tahu nih di kuliah lughah arabiyah itu ada syu'bah apa aja ya gitu. Pertama ya, kita tahu dari dirasat tarikhiyah dulu nih, secara histori ada syu'bah apa aja dan sekarang ada apa aja. Pertama kali kita lihat di shimal ya, bagian kiri atas. Pertama kali kuliah lughah arabiyah itu punya dua syu'bah, yaitu syu'batul ulum al-lughawiyah dan syu'batul ulum al-falsafiyah ya. Jadi ulum lughawiyah, ulum falsafiyah. Nah kemudian dari dua syu'bah tadi berkembang syu'bah yang ketiga, yaitu syu'bah ammah. Di syu'bah ammah itu ada beberapa takhusus, al-lughawiyat, adab wa naqd, balaghah wa naqd, dan usulul lughah ya. Kalau sekarang syu'bah ammah itu ada di S1, kemudian nanti kalau mau ke takhusus yang lughawiyat atau adab wa naqd atau balaghah wa naqd atau usul lughah itu nanti ketika di dirasah uliah atau di magister. Jadi ada syu'bah ammah, ada syu'bah ulum lughawiyah dan syu'bah ulum falsafiyah. Kemudian tahun 1961 baru ada qism jadid, yaitu ada takhusus baru yaitu tarikh wal hadharah tahun 1961, dan takhusus dari tarikh hadharah itu ada tarikh islami, kemudian tarikh hadis dan tarikh qadim dan juga al hadharah sendiri. Jadi sejarah yang Islam, sejarah yang modern, dan tarikh hadis ya, kemudian tarikh qadim yang kuno ya, karena emang sejarah Mesir panjang banget ya. Kemudian hadharah dan peradaban. Dan kemudian ada lagi yang namanya Qismul Sohafah wal I'lam, jadi tentang jurnalistik gitu ya, dan juga penyiaran, komunikasi gitu-gitu. Dalam Qism Sohafah wal I'lam, jadi itu awalnya masuk ke kuliah lughah arabiyah ya di sini. Qism Sohafah wal I'lam sendiri ada beberapa takhusus, ada
idzaah wa televisiun, sohafah wan nashr, kemudian al-alaqat al-amah wal i'lan gitu. Kemudian jadi kisah mustakil sendiri, jadi kuliah I'lam itu baru tahun 2011. Dan intaqalat syu'batul ulum al-falsafiyah ila kulliyati usuluddin, ya, qismul aqidah wa falsafah. Jadi pertama kan syu'batul ulum al-falsafiyah masuk di Kuliatul Lughah Arabiyah, tapi tahun 1961 nah itu dipindah ya. Ulum falsafiyah itu jadi kism akidah wa falsafah dan itu masuk ke kuliah usuluddin. Udah nggak jadi kuliah Lughah Arabiyah. Kemudian ada lagi yaitu lembaga di bawah naungan kuliah Lughah Arabiyah, yaitu lembaga Ma'hadul Lughat wa Tarjamah. Dan tahun 1961 dia udah jadi mustakil sendiri, yaitu jadi Kuliatul Lughat wa Tarjamah gitu. Kemudian Fabakiyat, nah sekarang adanya apa nih Syu'bah Lughah Arabiyah? Kuliah Lughah Arabiyah itu adanya apa? Fabakiyat Kuliatul Lughah Al-Arabiyah ala Syu'bah Al-Amah wa Syu'bah Tarikh Hadharah. Jadi adanya Syu'bah Amah dan Syu'bah Tarikh Hadharah. Dan alhamdulillah ana khirijah di Syu'bah Amahnya itu. Nah, jadi ada beberapa tahasus tadi ya, lugawiyat, usul lughah, adab wanakat dan balaghah wanakat. Kemudian kalau yang hadoroh itu untuk banin ya, untuk wafidat dan banat itu adanya di syubah amah, gak ada pilihan. Kalau yang banin ada pilihan di hadoroh juga. Tamam, pasti kalian kepo kan, apa aja sih yang dipelajari di kuliah Lughah Arabiyah di Azhar. Oke, ini S1 ya, undergraduate-nya. Nah pertama kita belajar itu selama 4 tahun ya. Jadi kita punya firqah ula, saniyah, salisa, robi'atiyah, firqahnya setahun. Dan ada 2 kali ujian ya, biasanya ketika Januari dan juga ketika Juni ya. Ketika winter karena Januari itu lagi musim dingin dan juga Juninya tuh summer ya, ketika lagi musim panas. Dan kita punya tahriri dan syafahi. Tapi kalau di yang Januari, yang di awal sana, di awal tahun kita punya yang tahriri aja. Kemudian ada yang di akhir tahun yang summer tadi itu, yang Juni itu biasanya ada syafahi dulu baru tahriri. Dan kita punya madah yang karena kita di Dirasat Islamiyah wal Arabiyah ya, kuliah Dirasat Islamiyah wal Arabiyah, jadi kita ada madah yang khusus di lughah tadi yang masuk ke balaghah wanakat, adab wanakat, usul lughah, lughawiyat, tapi juga kita punya Dirasat Islamiyah ya. Kayak kita bahas yang khusus di madah asasiyah dulu atau materi yang khusus tentang bahasa Arab. Di firqah ula kita ketemu fan kitab maqal ya, itu tentang sejarah kepenulisan gitu ya. Jadi tiap orang, tiap penulis, tiap sastrawan tuh punya karakter penulisan masing-masing ya, kita neliti dari itu, dari segi itu. Dan ada beberapa maudhu atau khosois gitu ya dari setiap sastrawan. Dan yang kita teliti di sini yang di Syarqil Ausat aja, di Timur Tengah ya, penulis dari Syam, Syria gitu, atau penulis dari Mesir. Misalkan kita ngambil dari tarihiyahnya. Dulu di Mesir itu kita pertama kali itu ada jaridah atau koran itu ketika mereka dalam penguasaan Turki Utsmani. Maka jaridah yang pertama itu masih pakai bahasa Turki kayak gitu tuh. Kemudian nanti pakai Amiyah, baru nanti lama-lama Fusha. Itu gimana sejarahnya dan gimana perkembangan bahasa Arab dan lain-lain. Jadi sebenarnya kita kalau belajar bahasa itu pasti kita belajar culture, belajar budaya dan sejarahnya juga biar kita tahu gimana perkembangan bahasa ya. Kemudian Qa'atul Bahas Al-Adabi, yaitu metodologi penelitian ya. Kita setiap tahun ketemu ini ya, Qa'ah Bahas Adabi itu. Di firqah ula kita ketemunya adabi atau sastra. Di firqah saniyah kita ketemunya ya, ini di sini ada juga ya, Qa'ah Bahas fi usul lughah ya. Jadi kalau yang firqah ula tentang adabi berarti gimana caranya kita jadi peneliti di bidang sastra ya. Kemudian kalau yang firqah saniyah fi usul lughah berarti entah usul lughah itu bisa di ilmu lughah atau linguistik, atau di ilmu aswat, fonetik, atau di ilmu dalalah, semantik gitu ya, atau ilmu mu'jam, ma'ajim gitu ya, dan lain sebagainya, itu di usul lughah. Kemudian di firqah salisah nanti kita ketemu lagi Qa'ah Bahasnya apa nih? Al-Balagi. Nah, jadi peneliti balaghah wanakat gitu. Kemudian firqah robiahnya kita ketemunya Qa'ah Bahas An-Nahwi. Jadi kita ketemu setiap tahun ya, firqah ula, saniyah, salisah, robiah ketemu Qa'ah Bahas terus, dan itu nanti ada tugas buat kita bikin karya tulis ilmiah, tergantung temanya nanti. Kemudian nusus Tarikhul Adab Al-Jahili. Nah, tarikh adab juga kita ketemu terus tiap semester malah. Tarikh adab yang di firqah ula kita ketemunya di periode yang masa jahili ya, qabla sadril Islam. Kemudian firqah saniyah kita ketemu tarikh adabnya yang sadrul Islam.
dan juga Umawi. Ya, Umawi masuk di Firqosaniyah juga. Di Firqosalisa kita tarik adabnya yang Abbasi. Abbasi dibagi menjadi Abbasi awal dan Abbasi sani. Di semester akhirnya kita ketemu lagi tarik adabnya yang Andalusi, ya. Yaitu ketika Arab pemerintahannya itu berkembang dan lebih menguasainya itu unggulnya di Andalus karena Baghdad udah mulai hancur ya. Di Abbasi Sani akhir, kemudian kita pindah ke yang di mana sih sastra yang ada di Andalus ya. Kemudian Firqah Rabi'ahnya kita ketemu tarikh adab yang hadis yang modern ya, jadi kita ketemu Amirul Syu'ara Ahmad Syauqi, Hafidz Ibrahim, kemudian Mustafa Lutfi Al-Manfaluti gitu ya. Oh ya, sebelumnya tarikh adab ini kan yang namanya adab ya, itu ada syair ada nasr ya, jadi di buku itu juga pasti kita mempelajari dua hal. Saya di bagian pertama ada doktora sendiri yang mengajarkan tarikh adabnya yang di bagian syair, dan itu yang zaman jahili. Kemudian ada yang di bagian nasr ya. Jadi perbedaan syair dan nasr itu gini ya, kalau syair itu dia kalam yang mandum mauzun mukofa, jadi dia tersusun, terus dia punya wazan dan punya qafiyah. Nah, wazan qafiyah itu kita juga belajar di madah yang ini nih, al-arud wal qawafi itu ya. Jadi itu ada ketukan-ketukan atau ritme syair. Jadi syair itu nggak asal bikin gitu ya, tapi ada mustawa musiko yang harus di musikonya juga ada yang dahili dan khoriji lagi ya, yang harus diperhatikan oleh para penyair gitu. Kemudian nusus adabiyah, jadi ada tarikh adab juga ada nususnya. Kalau nusus kita tahlil nih nas-nasnya ya. Jadi kalau di syariah atau di usuluddin atau pokoknya selain lughah pasti nusus itu nusus Qur'aniyah, nusus ahadis gitu-gitu ya. Kalau kita nususnya di sini nusus adabiyah, jadi kita ketemunya syair dan nasr lagi gitu ya. Jadi misalkan di syair nih kita akan mentahlil dari segi alfatnya dulu, tarkibnya, ma'aninya, istiqoknya ya gitu. Kemudian tentang mustawa balagohnya, balagoh juga nanti kan ada yang alfat ada yang makna ya, muhasinat yang maknawiyah, muhasinat lafdiyah, atau dari segi bayan suar bayaniyahnya gitu. Kemudian dari segi makna, dari segi dalalahnya. Ada lagi mustawa selanjutnya kita kupas dari segi musiko tadi itu, ada musiko horiji dan dahili. Misalkan nih ada satu qasidah yang qasidahnya itu temanya itu tentang rita atau bela sungkawa gitu ya, atau kesedihan gitu. Nah, biasanya kalau sedih itu dia banyak nunnya. Jadi dalam satu qasidah itu nunnya kesebutnya sering. Nah, nun itu kan dengung gitu. Nun apalagi yang gunnah gitu ya, dengung, huruf yang gunnah, dengung. Nah, berarti itu emang pas banget. Dia dalam keadaan sedih, penyairnya itu dalam keadaan sedih, dan sedihnya itu banyak menggunakan huruf nun dalam qasidah itu gitu, misalkan contohnya gitu ya. Atau juga menggunakan bahar yang pendek ya, karena orang sedih itu kan dia nafasnya pendek dan banyak sukunnya. Nah, apa nih bahar yang pendek dan banyak sukunnya gitu misalnya. Kemudian arut wal qawafi ya, kita belajar bahar-bahar ya. Belajar pertama dari makotinya dulu ya, karena mizannya sorof sama mizannya arut tuh beda ya. Gimana cara kita bikin tafilahnya dulu, tahu tafilahnya dulu potongan-potongan, kemudian tersusun dari bahar ya. Bahar banyak ya, udah 16 ya. Kemudian ada qafiyahnya juga ya, setiap qasidah punya satu qafiyah, misalkan lamiyah, nuniyah, mimiyah gitu. Terus kita ketemu di Firqah Ula juga ada ilmu lughah, kemudian ilmu aswad wa tajwid gitu ya. Ilmu lughah ya linguistik. Kemudian ilmu aswad di sini bukan aswad hitam ya, ilmu aswad saut ya di sini, jadi fonetik. Sampai nyambung ke Al-Qur'an. Jadi dari ilmu aswad yang umum, terus kemudian makharijul huruf dan ke tajwid. Oke, kemudian firqasannya kita punya tarikh adab Al-Arabi, ada fi sadril Islam, punya nusus adabiyah juga, Qa'ah Bahsiyah fi usul lughah, auzan syair wa musikohu. Kalau tadi firqah ula kita ketemunya arut wal qawafi, nah kemudian ada auzan syair wa musikohu. Jadi fi asl hadis atau setelah abad kelima itu ada pengembangan musik syair ya. Wazan-wazannya bertambah. Dari awalnya bahar 16 itu ada ketambahan lagi. Kemudian kalau di bagian lugawiyat di firqah ula kita ketemu ilmu lughah dan ilmu aswad. Nah, di firqah ini kita ketemu ma'ajim. Ya, ma'ajim itu mu'jam-mu'jam gitu ya. Jadi kita tahu kalau misalkan di Arab tuh banyak dialek ya, banyak qabilah-qabilah juga. Dan para lugawiyun ya, dulu kalau misalkan mau bikin mu'jam tuh mereka langsung datang ke tenda-tendanya orang-orang Badui itu yang masih fasih gitu ya. Mereka datang dengerin lafadz sehari-hari dicatat ya pakai tinta gitu. Nanti tintanya habis balik ke kota, kemudian pulang ke kota terus balik lagi nanti ke tenda-tenda orang Badui itu buat dengerin apa aja sih lafadz yang mereka gunakan sehari-hari buat sampai jadi mu'jam. Dan nanti mu'jam itu banyak madhabnya atau madrasahnya ya. Ada yang aliran mu'jam itu pakai
misalkan kitabul alif, tapi alif itu bukan di huruf pertama, huruf terakhir, yaitu nanti yang madrasahnya pakai madrasah qafiyah. Kemudian ada mu'jam yang dia itu pakai taklibat, atau yang pakai tartibnya abjadi, atau yang tartibnya itu hijai gitu-gitu ya. Jadi macam-macam ya mu'jam itu. Nanti kita akan ketemu mu'jam jamharatul lugha, ketemu lisanul arab gitu-gitu. Kemudian di firqah salisah kita ketemunya tari adab Abbasi. Nah, makanya kita di sini harus tahu banget. Oh ya, tadi di firqah saniyah ada tari adab yang Umawi ya di akhir sanahnya. Yang Salisa kita ketemu Abasi awal, Abasi Sani ya. Otomatis kalau kita mau masuk ke syiar atau nasrnya di satu periode ya, kita harus tahu juga ada kejadian apa di situ gitu kan. Misalkan ketika di Umawi ada kejadian, ada banyak syiar-syiar yang dari orang Syiah, syiar penyairnya tuh Syiah gitu ya. Atau ada lagi yang penyairnya itu yang pro pemerintah, jadi dia penyairnya Umawi. Nah itu pasti nanti lafat dan maknanya beda gitu. Atau syair yang orang-orang Khawarij ya. Kemudian kalau Abasi awal, Abasi Sani. Di Abasi itu udah mulai tersebar aliran-aliran banyak ya. Jadi misalkan di situ ada tema baru dalam syair, contohnya di Zuhud gitu ya. Ada, atau di syair Abasi juga banyak banget tentang wasful khomer ya, tentang ngomongin khomer-khomer gitu. Tarihul Adab al-Abasi, Abasi awal, Abasi Sani. Kemudian Qo'atul Bahas al-Balagi, dan kita tahu juga ya kalau misalkan di Abasi itu udah banyak orang Persia yang masuk karena Islam udah melebar luas dan udah syagol tuh pemerintahan di orang-orang Persia gitu ya. Jadi akhirnya di situ bakal banyak alfat yang dia tuh dakhilah fil lughal arabiyah ya, atau ditakribkan juga ke lughah arabiyah gitu dari alfat Persia. Kemudian Qo'a Bahasya Balagi, nusus adabiyahnya juga nusus adabiyah yang di Abbasi, tarikh adab Andalusi. Kemudian kita ketemu lagi di bagian lahajat warul kiroat, itu di yang kisem logowiyatnya nih. Jadi karena kita syubah amah ya tadi, jadi kita adab wanakat dapat, balago wanakat dapat, usul lugo dapat, lugowiyat juga di. Jadi lahajat wal kiroat itu rangkaian dari usul lugo setelah kita belajar ma'ajim, belajar ilmu lugo, ilmu aswad gitu. Lahajat wal kiroat ini seru banget karena kita akan masuk ke lahjah qabilah-qabilah di Arab ya. Misalkan yang mereka itu pakai tom-tomah, atau dia pakai kasykasyah atau fahfahah gitu ya, sampai nyambung ke kiroat ya, karena kiroat juga ada kiroat sab'ah, kiroat asyra, kiroat tabatasyar. Nah, misalkan ada kiroat yang pakai imalah karena memang ada qabilah ya yang mereka itu dalam percakapan sehari-hari pakainya imalah gitu kan. Makanya kita ketemu di kiroat juga ada yang namanya summastawe ila sama'i fasawe gitu kan. Atau yang ada lagi kita pernah dengar ada kiroat yang hattahin jadi hattain. Nah itu nanti adalah lajah yang ada dialek suatu qabilah yang menggunakan itu, namanya fahfahah kayak gitu. Jadi di lugoh itu kita nggak cuma belajar lugoh juga, kita tahu tajwid, kita tahu kiroat juga ya, karena itu berbahasa Arab ya, Al-Quran bahasa Arab. Kemudian kita belajar adab mukorin ya. Kita pakai metode perbandingan ya, kita mukoronahin antara adab Arabi dengan Fursi atau Arabi dengan Yunani gitu-gitu. Nanti akan ana share, akan ana tampilkan nih beberapa kitab yang biasanya dipakai buat adab mukorin. Kemudian nakat adab al-Qadim. Nah juga ada namanya kritik sastra yang Qadim. Yang Qadim itu berarti yang dari zaman jahili gitu ya. Jadi nanti ada kisah tentang kritik sastra ya dari seorang juri. Jadi kalau bayangnya sekarang kayak Indonesian Idol gitu ya, jadi ada jurinya, kemudian ada penyair-penyair yang tampil di atas panggung buat menampilkan syairnya, kemudian nanti dinangketin gitu. Oke, kemudian nanti akan Ana kasih contohnya. Jadi abis ini Ana akan share kitab-kitab gitu ya. Kemudian firqah Rabi'ah ya, di tahun terakhir kita akan ketemu Qo'a Bahas Nahwi, kemudian tarik adabnya yang hadis, terus ketemu ilmu dalalah, ketemu nakat adabi yang hadis. Kalau tadi nakat adab yang Qadim, sekarang yang hadis ya. Kemudian kita ketemu fiqhul lughah. Kalau fiqhul lughah itu kita akan tahu tentang lughah insaniyah al-ula, tentang siapa sih yang pertama kali pakai bahasa Arab, dulu Nabi Adam tuh pakai bahasa apa, bahasa terciptanya gimana gitu kan. Terus juga beberapa ini ya pendapat ulama lugawiyun tentang bahasa itu, bahasa Arab itu gimana hubungannya dengan bahasa Samiyah ya. Nanti kita akan meneliti mulai dari anak Nabi Nuh yang 3 itu Sam, Ham, Yafis gitu ya. Sam itu nanti jadi logo Samiyah yang nanti ada beberapa yang punah, ada beberapa yang ada. Nanti sampai kita belajar ke, kita akan tahu. Jadi pertama kali tanah Palestina itu yang menduduki siapa? Apakah orang Kanaan? Apakah orang Aramiyah itu gitu-gitu.
dan kapan bangsa Ibrani masuk ya. Karena itu nanti kita akan belajar bahasanya, karena ada konflik bahasa, misalkan orang pendatang itu punya bahasa, terus orang penduduk setempat punya bahasa, terus konfliknya bahasa, terus mana yang menang, terus mana yang punah bahasanya, mana yang ada sampai sekarang gitu-gitu. Itu seru banget pokoknya di fiqhul lughah. Kemudian kita akan belajar adab Islami, adab yang khusus tentang Islam aja ya. Jadi itu nanti ada dari Sadrul Islam sampai sekarang. Kemudian nusus adabiyah lah disah. Berarti kita mentahlil nusus-nusus tadi. Jadi setiap ada tareh, ada nusus, ada tareh, ada nusus, ada nakatnya juga gitu. Di nusus kita tahlil yang tadi ya, ada mustawa alfat, tarokib, istiqok, kemudian alfat wal ma'aninya, kemudian mustawa musiko yang dahili dan khoriji gitu. Nah, kemudian selain madah asasi ya, kita juga belajar yang dirasa Islamiyah ya. Jadi kita tingkat 1 akan belajar fikih muamalat, habis itu fikih ibadat, terus fikih usroh, kemudian usul fikih ya. Itu firqah ula saniyah salisah rabi'ah. Dan nahwu, ini nahwu kenapa tadi nggak masuk ke madah asasi ya? Maksudnya nahwu itu ada di 4 firqah ya. Kita belajar nahwu tiap tahun ya. Malah itu madah yang mumtadah. Jadi belajarnya setahun, ujiannya baru di akhir sana karena tebel ya madahnya nahwu itu. Kita pakai kitabnya Audhul Masalik. Lughah Urubiyah itu bahasa Inggris ya. Jadi kalau di kuliah Lughah Urubiyah kita belajar bahasa Inggrisnya 4 tahun ya. Full. Kemudian kita belajar hadis juga, belajar tafsir. Ya kadang tafsirnya kita pakai tafsir yang balagi juga atau yang pakai uslub kisah dan lain seperti yang di surat Al-Kahfi gitu-gitu ya. Kemudian tarikh alam Islami. Nah, karena kita belajar bahasa Arab, jadi kita harus tahu sejarahnya juga bahasa Arab ya. Biar kita tahu kok bisa sih tiba-tiba orang Persia, banyak bahasa Persia yang masuk bahasa Arab. Oh ya, sejarahnya waktu zaman Abbasi orang Persia tuh banyak ya, dan banyak mualat atau yang orang Arab yang nikah sama orang Persia terus ya udah jadi anaknya itu campuran, darah campuran ya. Kalau bapaknya Arab ibunya Persia, nah bahasa mana nih kan dia. Jadi tarikh alam Islami. Kemudian yang pasti kita ketemu nahwu, sorof, balagoh ya. Kemudian Quranul Karim ya. Quranul Karim itu imtihannya tahriri dan syafahi, lisan dan tulisan. Oke, ini dia kitab yang digunakan ya di Azhar untuk S1 kuliah Lughah Arabiyah. Nahwunya kita pakai yang kiri nih, Audhul Masalik ila Alfiyat Ibnu Malik. Ini karyanya Ibnu Hisham Nahwi. Kemudian balagohnya kita pakai Bugyatul Idah li Talhisil Miftah. Ini arut wal qawafinya. Arutnya kita pakai kitab karangan Dr. Abdul Naim ya. Sebelum ana masuk ke muqarrar ini sih ana pakai kitab Mizanud Dahab ya fi sinati syiril Arab. Nah, kalau ini kitab muqarrar yang di Azhar yaitu Awfasabil ila ilmai Khalil. Kenapa ilmai? Karena ilm arut dan ilm qawafi gitu, ilm qafiyah. Kemudian ini tadi yang auzan syair wa musikohu itu adalah ilmu sinaati syair al-arabi baina as-shalah wa tajdid. Kemudian nah ini dia kitab Tarikh Adab al-Jahili ya, dirasat fil Adab al-Jahili, dan juga nususnya qiraah jadi dafinnas al-adabi fi asr al-jahili, dirasanya tahliliyah wa naqdiyah. Ya. Kemudian nah isi dari kalau kita masuk ke syair jahili udah pasti kita ketemu nih mu'alaqat sab'ah. Jadi ana rekomendasiin kalian harus punya syarah mu'alaqat sab'ah. Ya, mu'alaqat sab'ah itu ada yang mengatakan bahwa mu'alaqat itu syair-syair yang saking bagusnya dipajang di dinding Ka'bah gitu ya. Makanya dibilang mu'alaqat, yang dipajang, yang digantung di dinding Ka'bah. Kemudian kalau di syair jahili udah pasti kita akan ketemu yang namanya Toha Hussein ya, beliau ya nih seorang nakid ya, kritikus sastra syair jahili. Nah, karena kita kalau di tarikh itu kita belajar beberapa qodiyah juga tentang syair jahili. Jadi bagus banget kalau kita baca Toha Hussein atau Syauqi Doif gitu ya. Kemudian ini nusus adabiyah yang di asri Sadri Islam, kemudian nusus juga yang di asr Bani Umayyah ya. Kemudian Abbasi awal, Abbasi sani itu. Ini contohnya gini nih, kita baca syair ya. Ini buku yang ana cuplik ya. Ahwa aliyan amiral mu'minina wala arda bisyatmi Abi Bakrin wala Umaro. Nah di sini penulisnya Kumait ya, penyairnya Kumait itu seorang Syiah. Oh ternyata dia tuh Syiah Zaidiyah. Kita tahu dari mana? Kita tahu dari syairnya ini. Walaupun mendukung Ali sebagai Amirul Mukminin, ahwa aliyan amiral mu'minina, tapi la ardo, dia nggak ridho kalau misalkan ada yang mencemooh Abu Bakar wala Umar. Syiah yang kayak gitu tuh Syiah Zaidiyah kayak gitu kan. Jadi otomatis kita harus tahu background penyair ya. Kita tahu nasyah beliau, rihlah beliau, akidah beliau, madzhab beliau kayak gitu. Nah, ini nasr qiraatun nas, nusus adabiyah yang di asr Abbasi. Nah, di sini kita akan ketemu Abu Nawas ya.
Kemudian fi asri hadis dan juga nususnya. Nah, biasanya kalau fi asri hadis kita ketemunya Ahmad Syauqi ya, Amirul Syu'ara. Nah, ini kita paling nggak punyalah buku Asyaukiyat. Itu di syair, kalau di nasrnya biasanya kita ketemu Mustafa Lutfi Al-Manfaluti. Ini ada Majmu'ah Kamilahnya ya. Magdalena, Asyair, An-Nadrat. Kemudian naketnya nih ya. Contoh naket tuh gimana sih? Oke, kita akan baca di sini. Contohnya nih, Nabi Goh lebih mengunggulkan Aisyah daripada Hasan bin Sabit. Karena waktu itu Hasan itu kayak gini. Dia melantunkan syairnya. Lanal jafanatul gurru yal ma'na bidduha wa asyafuna yakturna min najbatin dama walatna banil anqai wabnai muharrikin fa akrim bina khalan wa akrim binab nama gitu ya. Nah, Nabi kok bilang setelah Hasan itu melantunkan syair ini, innaka la syair laula annaka qala ta'adada jafani. Kalau misalkan kan ini ceritanya fakhr ya, atau madah lah, apa memuji kaum kabilahnya, atau fakhr atau berbangga dengan kabilahnya. Tapi di sini pakainya jafanat ya. Terus kata Nabi Goh bilang, kamu tuh syair yang keren ya. Laula annaka qala ta'adada jafani. Kalau enggak pakai jamak kilah di jafannya di sini, harusnya pakainya jifan ya, bukan jafanat. Fakulta al jafanat walau kulta al jifan lakana aktar. Yang namanya lagi berbangga, jadi kan ini ceritanya gini, lanal jafanatul guru yal makna bidduha. Jadi berbangga dengan kabilahnya itu saking mulianya jadi banyak tamu ya kan. Nah, tapi piring-piringnya buat menyuguhkan ke tamunya itu pakai jamak kilah. Ya kalau pakai jamak kasrah bakal lebih banyak kan gitu. Jadi kita harus ngelihat dari segi itunya juga ya, walaupun udah sama-sama jamak tapi kan ada jamak kilah, ada jamak kasrah. Jadi kalau kita pakai jifan itu lebih bangga lagi gitu kan, karena masih ada yang lebih banyak piringnya kan. Kalau jafanat masih kilah gitu. Nah, wakul tayal ma'na biduha, terus di sini bilang yal ma'na biduha, padahal ya walakul tayabruk nabiduja lakana ablak fil madih, bakal lebih jadi pujian kalau misalkan itu dibilangnya duja, karena yang namanya tamu itu aksaru turukon bilail, banyaknya itu perjalanan malam, jadi waktu malam disuguhi gitu kan. Oke, jadi karena duha itu kan pagi, duja baru malam gitu kan. Jadi bagusnya lebih jadi pujian lagi kalau misalkan yang disebut itu duja gitu. Kemudian lagi dinakat lagi, habis itu dikritik lagi. Wakulta yakturna, kan di sini wa asyafuna yakturna, kemudian kan lagi berbangga dengan kaumnya. Jadi pedang-pedangnya itu meneteskan, kutroh itu kan tetesan aja ya. Minajmatin dama, meneteskan darah. Nah, di sini pakainya tetesan aja. Nah, padahal ta'ala kilatil qatl, berarti cuma pedang-pedangnya itu cuma hebatnya biasa aja karena cuma sedikit yang terbunuh dengan pedangnya itu. Walau kul tayajrina, kalau yajrina kan mengalir. Nah, kalau darahnya mengalir berarti benar-benar banyak banget kotelnya di sini gitu. Banyak peperangan yang dimenangkan oleh kabilah ini, jadi kan lebih fakhr lagi gitu. Lakana aktar nisbabid dam, karena bakal darahnya mengucur deras gitu ya. Wa fakharta biman walatta, terus kemudian di sini baitnya walatna banil anko. Nah, di sini tuh fakharnya itu dengan melahirkan anak gitu, anaknya yang dijadikan fakhar. Nah, padahal walam takfar biman waladaka, kenapa enggak berbangga dengan siapa yang melahirkan kita? Karena kalau misalkan dari aba wa ajdatnya itu udah mulia gitu ya, udah wow gitu, pasti keturunan-keturunannya bakal lebih lagi. Kalau ini yang baru dilahirkan malah udah di fakhr gitu. Faqo mahasan mun kasiran mun kotian. Kan dan di sini Nabi Goh nambahin lagi wan nabi kokotlah hadha anna hasanan lam yura imuqtadal halil madih wal fakhr. Jadi di sini kita harus melihat juga muqtadal hal dari suatu syair. Kemudian lagi nih di adab muqarrin. Nah, ini contohnya kisah tentang cerpen gitu ya, apa buku novel gitu ya, tentang Iliadah. Nah, itu biasanya kita pakai buat adab muqarrin, buat kita baca isinya Iliadah terus baca cerpen yang riwayah dari Arab ya, contohnya riwayah Zainab atau apa gitu. Nanti kita lihat apa dari segi makna, apa bedanya, lafadz gimana, musiko gimana gitu. Jadi kita bandingin sastra yang ya Yunani ke Arab atau Arab ke Persia gitu-gitu. Ini yang mu'jam ya. Nah, di sini ada beberapa madhab, ada mu'jam taklibat sautiyah, ada mu'jam tartib hijai, ma'at taklib ya. Jadi kalau ma'at taklib itu contohnya gini,
Contohnya kata ba. Kalau di taklib ba kata ta ba ka kayak gitu-gitu. Jadi bakal ada lafadz yang mustakmal dan juga ghair mustakmal gitu nanti kalau di taklibat itu. Jadi setiap mujam punya ciri khas sendiri ya. Gimana cara bukanya itu nanti ada caranya sendiri. Tergantung dia madrasah apa. Nah, kemudian kita akan ketemu juga yang namanya lahjat al-arabiyah wal qiraat al-qur'aniyah ya. Contohnya nih lahjah tomaniyah ya. Ada hadis nih laisa minal bir asyam fi safar. Tapi kalau orang Tomtomaniyah yang itu ada di Yaman dan Habasyi ya, mereka itu baca ibdalul lam ta'rif miman. Jadi bukan laisa minal bir asyam fi safar, tapi laisa minam bir am siyam fim safar gitu ya. Kenapa sih mereka, jadi kita sampai ke akar-akarnya, kenapa mereka bisa mengganti lam ta'rif itu jadi mim, bukan mereka bukan albir tapi ambir gitu kan. Oke, kita lihat ya, pokoknya siapa aja nih yang menggunakan. Nah, di sini di sebelah kanan nih Toyi ya, Qabilah Toyi, Azad dan juga Qabail Himyar. Ya, Himyar itu ada di Janub Jazirah Arabiyah, jadi sekitaran Yaman gitu-gitu. Gimana nih tafsirannya? Wa tafsir as-sauti li hadhihi dhahirah. Dari fenomena ini, kenapa mereka bisa ibdalul lam ta'rif miman. Nah, huwa anna lam wa mim min fasilah wahidah, karena sebenarnya lam sama mim itu dari satu fasilah, dari satu rumpun. Wa hiya fasilatul aswat al mutawassithah au al ma'iyah, karena dia termasuk satu rumpun di saut yang mutawasit ya. Dan itu ada dalam satu majmuah lam, mim, nun dan ro. Wahadil aswat yubaddal ba'duha min ba'd. Dan itu bisa saling replace gitu ya. Lam jadi mim, mim jadi lam gitu. Kathiran fil lugat asamiyah. Dan itu udah terjadi tabdilnya dari lam ke mim ya, itu dari bahasa Smith, lughah samiyah. Wala tazalu hadhihi dharra syai'a fi ba'di jihatil Yaman, dan di sini masih banyak digunakan di penduduk Yaman. Kama anna minha kalimah fil hajat al-masriyah wa hiya kalimah al-barihah imbareh. Nah, zaman sekarang di zaman modern kita masih dengar orang-orang Mesir itu bilang al-barihah atau semalam atau kemarin malam gitu ya. Itu masih pakai kata-kata imbareh. Nah, jadi mereka nggak bilang al-barihah tapi bilang imbareh. Kemudian di fikih lughah, nah di fikih lughah ntar kita bakal tahu kalau lughah Arabiyah itu aslul lughat kulliha gitu ya. Kita bakal belajar bahasa Ibrani, bahasa Kanaan, kemudian peninggalan-peninggalan prasasti, bahasa-bahasa yang udah punah gitu-gitu pokoknya. Ini panjang ya. Kemudian di sini kok bahas. Oke. Nah, misalkan nih kalian ada pertanyaan nih, kayak gimana ya soal-soal di Azhar? Ini Ana udah mengutip soal-soal di Azhar. Ini dalam satu madah aja ya, ini madah nusus ya. Misalkan nih, jadi di nusus itu kita bakal mentahlil syair itu tadi yang Anda bilang. Nah, di sini ada ya naihatilhi asbahun awadina. Nah, kalau ada yang dari kalian ada yang kepo nih kenapa Ana bisa nyanyi-nyanyi kalau baca syair, yaitu karena pakai arut wal qafiyah. Kita udah paham arut wal qafiyah ya. Terus kita pakai ya. Jadi setiap baca syair kita tahu nadanya. Ya naihatilhi asbahun awadina nasjali wadiki amna sali wadina. Misalkan soalnya nih kayak gini, naihatilhi, nah akmili washrahi, kita disuruh nerusin qasidah itu. Jadi harus tahu nih ini qasidah siapa ya, kemudian terusannya apa gitu kan, dan mau nerusin berapa qasidah, berapa bait nih. Nah kalau bisa nerusin banyak berarti dapat nilai gede dong gitu, dan juga syarahnya. Terus i'tamada asyair ala mahzunihi ad-dini wa ala taswir al-qur'ani inda ta'kid sifat rahmah wal hanu fil istadilli. Nah, jadi dalam satu qasidah ini ada yang mengungkapkan tentang rohmah wal hanu dari seorang ibu, dan juga ada namanya mahzun dini dan taswir Qur'ani. Nah, di bait syair yang mana kita harus kasih dalil di sini. Dan kita jadi langsung kita nyuplik bait syairnya yang mana ya. Jadi kita harus ingat-ingat nih bait syairnya yang mana. Bukan bikin sendiri ya. Kemudian tatahawalu at-tabi'ah min musyarakati fil buka wa fil ahzan ila syahidah isyrahi mustasyadah. Jadi semuanya ini pakai istisyhadnya pakai bait syair ya. Seberapa bait yang bisa kita ambil nih. Fidawi darasatik li qasidatil masa li abimadi wadhihi. Apa aja? Yang pertama kita harus bikin penjelasan tentang fikratun nas wa mada taufiqi syair fir rabti baina maqatil qasidah mutaaddah. Jadi Ilya Bumadi itu punya qasidah yang beberapa makoti, tapi setiap makotinya itu ada robot. Nah, kita harus bisa jelasin fikratun nas dari qasidahnya itu, setiap makotinya itu punya robot apa ya. Kita harus jelas ya di sini. Di sini wadihinya wadihi aja ya, bukan wadihi yang mujmalan doang gitu kan. Kemudian kita juga harus menjelaskan apa yang ar-ramzu kamal mahiro isifin nas ya, gimana romesnya.
sebagai Rois Finnas. Wa ahamu madahiri tajrid fil qasidah. Apa sih yang baru dari qasidahnya Ilya Abu Madi? Qala Hafidz Ibrahim Roja tulina sifat tahamtu hisati wa nadaitu qaumi fahtasabtu hayati. Nah, Hafidz Ibrahim punya syair ini. Fasili al-qaul fi dalalati surah allati rasamaha syair. Nah, berarti di sini kita masuk ke mustawa alfat dan dalalah ya, alfat dan makna di bait syair ini. Kemudian najah asyair fi tanfirin nufus wal adwaq min tat'imil lugha al-arabiyyah bi ba'dil mustalahat al-wafidah isyrahi mustasyidah. Pokoknya semuanya pakai syahid ya kalau mustasyidah. Jadi kalau pakai syahid itu bait yang mana yang menggunakan tanfir nufus wal adwaq di sini. Yang pakai tat'im lugha al-arabiyyah. Kemudian itu baru syairnya yang di nasr nih, baru kita masuk ke nasr. Qissatu al-khuri asy-syi'riyah isyrahi ma'al istisyad. Ya'timaduhu ala khasiyati radul ijaz ala sadr kalaun min alwanil iqa al musiqa. Kita berarti harus bisa menjelaskan seorang al-khuri di sini dalam kisahnya itu yang menggunakan radul ijaz ala sadr. Kemudian ta'kidus syair sifatur rifqi wa tasamu wal wi'am lati tatamatta'u biha ummuhu wa tashrabuha minha. Dan kisah qasirah lil katib Muhammad Taimur udkuri simat hadil fan. Jadi kita harus ada kisah qasirah ya, cerpen yang ditulis oleh katib seorang penulis namanya Muhammad Taimur. Nah, Muhammad Taimur ini punya kisah yang harusnya udah kita baca di muqarrar dan kita bisa jawab apa aja simat ya, apa aja poin-poin karakteristik yang ada secara seni ya, secara funnya yang ada di kisah qasirah ini. Summa tahaddasi anin nasij al-qasasif biha muwaddihah musawwaq ta'addud syahsiyat, dan siapa aja orang-orangnya, gimana tepatnya dan gimana nasij qasasinya. Untuk warqasannya ini masih ada halaman kedua ya. Oke. Misalkan dari kalian ada lagi yang nanya, kenapa ambil kuliah lugoh? Oke. Jadi sebenarnya lugoh itu kalau di manhajiyatul ta'alum itu ada di bagian ilmu alah ya, atau ilmu alat. Nanti setelah kita menguasai ilmu alat baru bisa ke ilmu maqasid. Ilmu alat itu selain nahwu, shorof, balaghah, kemudian ada juga ilmu ulumul hadis, ulumul Quran. Kemudian di ilmu maqasid nanti fikih, usul fiqh, qawaid fiqhiyah sampai ke tasawuf nanti ya. Nah, jadi misalkan nih kita udah punya semangat dan tujuan belajar, jadi kita tinggal nyari manhaj yang sesuai aja, biar yang benar gitu, biar kita nyampe ke tujuan belajar itu tadi. Jadi enak kalau kita sesuai sama manhaj ta'alum ya, manhaj belajar mulai dari ilmu alah terus ilmu maqasid ya. Jadi pas banget kalau kita ngambil kuliah lugoh karena itu sebagai ilmu alah step pertama gitu ya. Dan sebenarnya gini sih, Al-Azhar itu kan jami wa jami'ah. Kalau emang kita tuh takhusus di lugoh di kampus, nah sebenarnya di jami kita bisa ngambil ilmu apa aja ya, karena emang Ana akan mengutip ya kalam dari Syekh Husam. Syekh Husam mengatakan at-takhusus laisa fil ahdi bal fil ata ya. Jadi takhusus kita fakultatif itu bukan di waktu ngambil ilmu ya, kita ngambil ilmu apa aja sebenarnya ya, karena al ilmu yu'inu ba'dahu ba'don ya, ilmu tuh mendukung satu sama lain ya. Misalkan kita belajar di kuliah lugoh, kemudian kita belajar ulumul Quran, itu nyambung banget ya, karena kita nanti endingnya bakal tahu qiraat ya. Dan juga kita bakal masuk ke tafsir Al-Quran. Kan tafsir Al-Quran juga ada yang pasti pakai istiqaq dulu, makna di syair itu dipakainya apa gitu. Al-Fat Quraniyah itu juga nyambung kita pokoknya. Dan tahusus kan laisa fil ahdi bal fil ato. Tapi waktu kita ngasih ilmu, jangan sampai kita ngasih ilmu di tahusus lain, karena man atabil ilmi fi ghairi fanhi atabil ajaib. Siapa yang ngajarin ilmu tapi bukan di fannya, dia pasti bakal atabil ajaib gitu ya. Dan emang ada beberapa karakter alim ya, ada yang dia tuh arafa syai' min asya, atau asya min syai' atau asya min asya ya. Ada yang tahu sedikit dari banyak hal ya, misalnya dari setiap disiplin ilmu tuh belajar tapi mubtadinya aja, jadi tahu dikit-dikit dari setiap ilmu. Ada yang asya min syai', tahu banyak ilmu dari satu hal, tahu banyak hal dari satu ilmu maksudnya. Jadi satu disiplin ilmu tapi sampai ke akar-akarnya, sampai profesor, sampai guru besar gitu, tapi satu ilmu. Ada juga yang ma'rifat arafa asya min asya, kayak itu ulama mutafarin kayak Imam Suyuti gitu ya, tahu banyak hal dari banyak ilmu juga. Oke, karena beliau juga punya karangan di semua disiplin ilmu. Dan emang masuk kuliah lughah itu banyak keunggulan lah. Jadi ada nih, anak akan ngutip kalam dari Syekh Fatih dari
Ana lupa sih, tapi yang penting Ana dengernya waktu di majelis gitu ya. Dari Syekhul Balagian di Azhar waktu talaki. Jadi gini, inna bawa batadukhuli ijazil Quran bawa wahidah, yaitu syair al-jahili. Jadi salah satu gerbang kita merasakan atau tahu ijaz Quran itu adalah satu pintu aja sebenarnya gerbangnya, gak ada pilihan lain, yaitu kita tahu syair jahili ya. Kita tahu syair jahili kalau kita masuk ke kuliah lughah ya. Nah, jadi kalau kita udah tahu syair jahili nih, dan itu tandingannya Al-Quran gitu loh, karena Al-Quran turun tuh untuk menandingi mereka. Misalkan kita udah baca syair jahili dan kita tahu ini wow banget, tapi sewah-wahnya buatan manusia masih kalah dengan Al-Quran yang buatan Allah kan gitu. Jadi kita bakal merasakan yang namanya mukjizat gitu ya. Dan emang pokoknya santuy banget ya belajar di Lughah Arabiah itu, belajar di kuliah Lughah Arabiah, karena kita selingnya pakai atifah, pakai perasaan ya. Terus kita happy karena nyanyi gitu. Jadi kadang-kadang kalau lagi ujian nyanyi aja, waktu lagi istasyidi kayak gitu-gitu, tinggal nyanyi bait syairnya yang mana. Kan kita ngafalin beberapa qasidah. Terus kan kalau kita ngafalnya pakai nyanyi, kalau ada yang cengkok hilang satu lafaz kan ketahuan gitu, nggak pas gitu. Pokoknya seru. Jadi kalau yang lainnya hafalan kalau kita sambil nyanyi kan gitu seru kan. Jadi waktu ujian nyanyi kan seru. Kemudian kuliah lugo susah nggak? Jadi kalau misalkan Ana bilang mudah sih bohong ya. Ya emang belajar itu susah ya. Kalau mudah nggak usah belajar. Tapi sebenarnya kalau misalkan kita mulai dari tingkat kenajahan, ya sebenarnya Ana nggak tahu sih gimana data di Adikbud, di atas pendidikan dan kebudayaan di KBRI sana tentang kenajahan kuliah lugoh ya. Tapi Ana rasain sendiri. Jadi alhamdulillah Ana lulus 2015. Ana lulus tuh bertujuh sekelas orang Indonesia, orang Indonesianya ya. Kalau sama orang non Indonesia sih wafidat, yang Arabi atau Gero Arabi, yang Malaysia, Singapura, Brunei atau Thailand, Fatoni gitu, atau yang orang Suriah, orang Palestina, orang Mesir sendiri itu ratusan. Tapi orang Indonesia sendiri waktu Ana lulus tahun 2015 Ana baru mulai di Azhar maksudnya. 2019 itu Ana cuma bertujuh. Padahal waktu Ana tingkat 1 kan di Azhar itu kan dia kalau kena remedi satu madah bisa naik kelas tapi ikut ujian remedi nanti. Kalau 2 madah juga masih bisa kayak gitu. Tapi udah 3 madah atau lebih ya itu ngulangnya setahun gitu. Jadi akhirnya bisa aja kita nggak bareng teman kita yang kita mulai di semester 1 gitu kan. Jadi intinya waktu Ana tingkat 4 lulus wisuda itu bertujuh. Padahal waktu Ana tingkat 1 itu bisa 30-an orang ya. 28, 29 pokoknya banyak orang lah. Kan itu karena masih anak baru jadi belum terlalu kenal. Pokoknya dia banyak banget orang Indonesia waktu di semester 1 Ana mulai kuliah. Waktu semester 2 mulai berkurang jadi tinggal 20-an. Semester 3 tinggal 10 belasan lah, 12 atau 13 orang. Di semester 4-nya di tahun keempatnya tinggal 7 orang ya. Kemudian sebenarnya kalau ditanya susah apa enggak tuh gini ya. Ta'allumul lughal arabiyyah kal gaus fil bahar kullama a'maq ajmal. Jadi belajar bahasa Arab itu kal gaus, kayak kita menyelam di laut ya kan. Kullama a'maq, semakin dalam, kullama a'maq ajmal, semakin dalam sebenarnya semakin indah. Jadi kalau kita belajar bahasa Arab sebenarnya semakin lama semakin indah gitu. Tapi juga emang kalau kita nyelam kan nggak bisa kita nggak punya bakat ya. Jadi nyelam itu juga harus punya maharoh gitu kan. Nyelam itu nggak asal juga kan. Kalau misalkan semakin tenggelam terus jadi ngapung kan gitu juga. Jadi ya sebenarnya belajar bahasa Arab kayak gitu. Kita harus punya taktik dulu buat nguasain bahasa Arab itu, atau kayak taktik kita nguasain nyelam ya kan. Nah, kemudian kalau kita harus semakin dalam tambah indah jadi keterusan ya kan. Oke, terus kalau misalkan kalian ada mau nanya apa sih tips-tips biar kita bisa nguasain lugoh, biar bisa nguasain kuliah lugoh. Pasti tiap orang punya cara belajar masing-masing. Kalau Ana tuh sukanya pakai mind mapping ya, kalau tips dari Ana tuh. Misalkan di Arut tuh ada berapa bahar, tiap bahar punya khasais apa, tiap bahar ada di qasidah yang macam apa aja kayak gitu-gitu. Terus di Tari Adab Jahili kita belajar penyair siapa aja, Umawi siapa aja, kita ada mind mappingnya gitu. Jadi kayak tahu daftar isi setiap buku, daftar isi setiap mata kuliah gitu misalnya. Terus juga kunci pertama banget ya kita nguasain Arut, itu kunci banget karena Arut itu bisa kita pakai buat nguasain nusus adabiyat, Tari Adab, nahwu, balaghah, sorof gitu ya. Karena kalau kita tahu Arut ya, itu bakal memudahkan kita hafalan bait-bait syairnya yang setiap ujian kita pasti ditanya syahidnya ya. Ya kalau kita tahriri ujian tulis masih bisa mikir, tapi kalau ujian lisan ya mau nggak mau harus langsung jawab gitu kan. Dan saran dari Ana kalau bisa nih kita usahain banget ya minimal 50% kita udah nguasain
mata kuliah itu sebelum 1 bulan sebelum ujian. Nah itu. Dan habis itu ada lagi, menurut Ana kita harus tahu karakter duktur. Ada duktur yang suka jawaban simple. Kalau di kuliah Banat ya, ada duktur itimat itu juga suka simple. Tapi ada juga duktur yang suka syarah panjang, atau kita suka itolah gitu ya, pakai itnab gitu ya, bukan pakai ijaz ya. Misalkan duktur Mu'nab, duktur Nabawi itu sukanya ijaz juga, sukanya itnab gitu. Atau ada duktur yang suka nanya syawahid, itu juga kita berarti harus ngapain syawahid yang banyak ya, biar duktur puas dong waktu baca jawaban kita dan nilainya bagus gitu. Kemudian Ana saranin juga buat beli atau baca ya, dan coba jawab imtihanat. Jadi ada tuh hasil imtihanat 5 tahun terakhir yang dijual di maktabah di kampus, itu aja. Baca, jadi biar kita nggak kaget soal itu bentuknya kayak apa. Dan walaupun nanti emang tiap tahun bakal beda duktur-dukturohnya atau bakal beda, tapi sayangnya kita tahu bentuk soal gitu. Terus ini nih tips terakhir ya. Jadi kalau masuk ujian syafahi nih, kalau bisa ngelihat ya agak jahat sih mungkin temen atau ya pokoknya teman kita sekelas mahasiswi lain yang kayaknya dia belum siap deh. Soalnya biasanya kalau imtihan syafahi, soalnya pengalaman ya waktu imtihan syafahi masuk sama orang Singapura yang rajin banget ke kelas, bahkan dia tuh selalu hadir kuliah sebelum doktorahnya. Jadi dia tuh kayaknya nguasain banget madah gitu ya, terus hafal semuanya dan hafal lebih banyak daripada kita gitu kan, daripada anak. Jadi akhirnya dia jawabannya lebih sempurna, akhirnya dia nilainya lebih bagus dari kita dong. Soalnya kalau syafahi itu biasanya masuk berdua atau bertiga gitu. Jadi kalau kita nggak bisa jawab langsung lempar. Kalau kita nggak bisa jawab terus atau jawabannya kurang bagus atau teman kita lebih bagus, kan akhirnya nilai kita dikit. Padahal yang namanya imtihan syafahi itu 50-50, 50%, 50%. Di nahwu 50%, tahririnya 50% juga, balaghah juga gitu kan. Jadi biasanya anak tuh kalau milih orang Thailand yang kelihatan nggak siap gitu ya, atau yang kelihatan kayaknya dia hafalan dikit deh misalnya gitu. Jadi anak nunggu masuk imtihan syafa'i itu masuk bareng mahasiswa yang kayak gitu, jadi biar kita bisa dapat nilai bagus. Jadi kalau misalkan ada orang yang kelihatannya rajin nih ke kuliah dan kayaknya dia pinter, anak ntar dulu masuk ruangan ujian syafa'inya, anak nunggu orang-orang Thailand masuk gitu, ntar anak masuk sama mereka gitu. Saya itu anak dapat banget pengalaman kayak gitu, dan akhirnya anak sengaja tahun-tahun setelahnya anak masuk kayak gitu sama orang Thailand. Jadi awalnya nggak sengaja, tapi ternyata orang Thailand tuh susah ya ngapalin bahasa Arab. Ternyata orang Thailand tuh agak ini sih, agak kurang paham deh sama bahasa Arab gitu, sama kurang nguasain kuliah kita gitu loh. Jadi akhirnya banyak pertanyaan dilempar ke Ana. Jadi akhirnya Ana sering dapat mumtaz di imtihan syafahinya itu. Oke. Udah sampai sini. Jadi kalau kalian masih butuh ma'rifah mazidah, masih butuh informasi lebih, kalian bisa langsung kunjungin Sofah Roisiyah dari Jamiatul Azhar di Kuliatul Lughah Al-Arabiyyah bil Qahirah. Jadi kalian langsung klik aja Jamiatul Azhar di Kuliatul Lughah Al-Arabiyyah bil Qahirah. Nah, ini sofahnya. Kalian bisa ngeliat apa aja aksam di Lughah Arabiyyah, kemudian Hay'atut Tadris, Syu'unud Dirasah, Wahdatul Dimani Jaudah, kemudian Anil Kuliah, An Ittisal Al Kuliah, dan Hikmat Talabiyah. Tamam.